Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifa Fatur Rahman dari kelas 10C. Saya akan melakukan penjelasan tentang sejarah. Materi yang akan saya bawakan adalah tentang ilmu sejarah. Pengertian ilmu sejarah. Ilmu sejarah adalah ilmu yang digunakan untuk mempelajari peristiwa penting masa lalu manusia. Pengetahuan sejarah meliputi pengetahuan akan kejadian-kejadian yang sudah lampau serta pengetahuan akan cara berpikir secara historis. Ilmu sejarah adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang meneliti dan menyelidiki secara sistematis keseluruhan perkembangan masyarakat serta kemanusiaan di masa lampau beserta kejadian-kejadian. Muhammad Yamin berpendapat bahwa sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan bahan kenyataan sebagai suatu ilmu. Sejarah terikat pada prosedur penelitian ilmiah dengan penalaran yang berstandar pada fakta di masa melalui metode ilmiah. Fakta-fakta masa lalu tersebut dikaji. Ciri-ciri ilmu sejarah. 1. Sejarah bersifat empiris. Sifat empiris ini berasal dari kata Yunani empiria, berarti pengalaman. 2. Sejarah memiliki objek. Objek utama dalam sejarah adalah manusia dan waktu. 3. Sejarah memiliki teori. 4. Sejarah memiliki metode. Dan 5. Terdapat generalisasi atau kesimpulan umum. Manfaat ilmu sejarah. Manfaat belajar sejarah dapat membantu kita memahami peristiwa dan kejadian yang terjadi di masa lampau. Dengan mempelajari sejarah, kita dapat memahami asal-usul berbagai peristiwa, institusi, dan masyarakat serta melacak perkembangan mereka dari waktu ke waktu. Sinkronik dan diakronik. Sinkronik juga berasal dari bahasa Yunani, kata sin yang berarti bersamaan dan kronos yang artinya waktu. Maka dalam sejarah, sinkronik adalah cara berpikir yang meluas dalam ruang tetapi terbatas pada waktu. Cara berpikir sinkronik berfokus pada aspek-aspek peristiwa. Diakronik adalah memanjang dalam waktu namun terbatas pada ruang. Cara berpikir diakronik dalam sejarah disebut juga berpikir secara kronologis. Peristiwa disusun berdasarkan urutan waktu dari awal hingga akhir supaya tidak melompat-lompat dan berujung pada kekeliruan. Contoh sinkronik. Pertama, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia pada 17 Agustus 1945 di Rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Peristiwa penculikan pahlawan dalam peristiwa G30S PKI di Madiun, Jawa Timur. Dan yang ketiga, Belanda melakukan penyerbuan pada Pangeran Diponegoro dan pengikutnya di Tegalrejo, Kota Yogyakarta pada 20 Juli 1825. Contoh diakronik. Yang pertama ada kronologi pertempuran Ambarawa 20 Oktober sampai 5 Desember 1945. Yang kedua ada kronologi pertempuran Surabaya dari 27 Oktober sampai 20 November 1945. Dan yang ketiga ada kronologi pertempuran 5 hari di Semarang dari 15 Oktober sampai 19 Oktober 1945. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.